Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Mudah-mudahan masih semangat belajar ya. Karena pada video kali ini kita akan berbagi soal UP, yaitu mata pelajaran IPS terpadu ya Bapak Ibu. Kemarin sudah saya upload untuk guru BK dan guru PJOK ya. Mudah-mudahan apa yang saya upload itu bermanfaat Bapak Ibu. Dan di IPS nanti itu insya Allah sekitar 83 nomor yang akan kita bahas, yang akan kita lanjutkan. Saya harap Bapak Ibu analisa jawaban-jawaban yang saya berikan ya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk klik subscribe, tombol merah yang ada di bawah itu. Karena dengan satu subscribe Bapak Ibu itu sangat membantu saya dalam membangun channel ini, mengembangkan channel ini. Alhamdulillah dalam kurun waktu sekitar 2 bulan lebih channel ini sudah mendapat 1950 subscriber, dan itu yang membuat saya semakin semangat untuk mengupload video-video soal-soal UP. Dan saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu belajar juga soal sosial kepribadian yang ada di playlist. Itu sangat bagus. Itu saya upload berdasarkan pengalaman saya yang UP di tahun 2019 tahap 1 ya. Itu 90% masuk Bapak Ibu. Di tahap 2 juga itu 90% masuk. Jadi pelajari itu baik-baik. Kalaupun soalnya tidak sama, di tahap 3 itu katanya 90% juga masuk, tapi hanya ada beberapa soal yang berbeda di situ. Cuman kasusnya sama dan penyelesaiannya sama, sehingga mereka tidak berlama-lama di sana karena sudah terbiasa dengan soal-soal yang ada di channel ini ya. Dan pelajari juga soal pedagogik yang ada di playlist. Di situ baru 175 nomor yang sempat saya upload. Ini juga karena banyaknya permintaan dari teman-teman untuk diuploadkan soal profesional ya. Jadi saya langsung beralih ke beberapa profesional ya. Jadi mohon bersabar, mudah-mudahan saya punya banyak waktu, saya diberi kesehatan, saya tetap diberi semangat untuk berbagi soal selanjutnya ya Bapak Ibu. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah ya. Minimal diluluskan UP, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita cek soalnya Bapak Ibu. Silakan dicek video. Baik, kita langsung saja ke nomor 1 Bapak Ibu. Secara rinci, tujuan evaluasi program pembelajaran IPS adalah sebagai berikut, kecuali A. Memutuskan seberapa jauh tujuan program berhasil dicapai. B. Mengetahui besarnya biaya yang digunakan untuk pelaksanaan program. C. Mengetahui kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program pembelajaran. D. Menyimpulkan tepat tidaknya program yang dilaksanakan. E. Membuktikan tingkat keberhasilan belajar siswa ya. Secara rinci, tujuan evaluasi program pembelajaran IPS adalah sebagai berikut, kecuali ya. Baik, untuk nomor 1, jawabannya ada di option C. Saya tidak membahas terlalu panjang lebar Bapak Ibu, karena saya punya beberapa alasan. Yang pertama, ini bukan jurusan saya takut melampaui kemampuan Bapak Ibu guru ya. Saya yakin Bapak Ibu guru lebih hebat ya. Makanya saya selalu katakan, setiap saya ngupload video, Bapak Ibu analisa dulu jawabannya apakah ini sudah benar. Jika jawaban saya keliru, silahkan tulis di kolom komentar agar saya juga bisa belajar ya Bapak Ibu. Karena di sini kita hanya sharing ya. Oke. Lanjut ya. Next. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik
menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian jurnal, C. Penilaian diri, D. Penilaian portofolio, E. Penilaian kinerja. Ya. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta. Ya. Oke, jadi untuk nomor 2 jawabannya ada di option A ya, yaitu dia termasuk penilaian proyek ya Bapak Ibu. Next. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal. A. Deskripsi mata pelajaran, B. Silabus mata pelajaran, C. Kompetensi dasar, D. Pengalaman belajar, E. Struktur pembelajarannya. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, jadi untuk nomor 3 ini jawabannya ada di option B ya, yaitu silabus mata pelajaran. Next. Tahapan penilaian belajar. 1. Membuat soal. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Analisis silabus. 4. Membuat kunci jawaban. 5. Menyusun pedoman penskoran. 6. Menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah penyusunan kisi-kisi soal yang benar adalah A. 3, 2, 1, 6, 5, 4. B. 3, 2, 1, 5, 6, 4. Nah, sama ya Bapak Ibu. Oh beda di 5 dan 6 ya. C. 6, 5, 4, 3, 2, 1. D. 3, 2, 1, 6, 4, 5. E. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi harap hati-hati betul dalam menjawab soal seperti ini ya. Satu nomor saja berbeda itu sudah salah ya. Jadi tekniknya dalam menjawab soal seperti ini biasanya sih soal standar itu mempunyai 3 salah, 1 pengecoh dan 1 jawaban ya yang benar. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, untuk nomor 4 jawabannya ada di option D ya. 3, 2, 1, 6, 4, 5. Nah, ini adalah pengecoh Bapak Ibu. Ini adalah jawaban yang benar ya. Ketiga ini adalah jawaban yang sudah pasti salah. Ya. Oke. Yang pertama, analisis silabus. Terus yang kedua, menyusun kisi-kisi. Terus membuat soal, terus menyusun lembar jawaban, next membuat kunci jawaban, dan 5 menyusun pedoman penskoran ya. Ini adalah tahapan penilaian belajar ya. Next, kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai siswa disebut A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Observasi, D. Penilaian, E. Tes. Ya. Jadi untuk nomor 5 jawabannya ada di option D, itu dia adalah penilaian ya. Oke. Next. Istilah pengukuran dalam sistem evaluasi merupakan suatu kegiatan yang bersifat A. Kualitatif, B. Akurat, C. Komparasi, D. Pengujian, E. Kuantitatif. Ya. Jadi untuk nomor 6 ini jawabannya ada di option B ya, akurat. Jelas ya Bapak Ibu? Next. Dalam pembelajaran IPS, tujuan dari penilaian adalah kecuali A. Menekankan pada pengalaman belajar peserta didik, B. Meningkatkan ketuntasan penguasaan kompetensi, C. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, D. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, E. Memperbaiki proses pembelajaran. Ya, jadi untuk nomor 7 ini jawabannya ada di option A ya, menekankan pada pengalaman belajar peserta didik ya. Next, prosedur yang digunakan dalam penilaian
menggunakan tes adalah A. Menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan. B. Menentukan aspek keterampilan atau nilai-nilai yang diintegrasikan. C. Menyusun rubrik. D. Merumuskan indikator pencapaian aspek keterampilan. E. Menetapkan skor tiap-tiap tingkatan. Jadi untuk jawaban nomor 8 ini, jawabannya ada di option A, yaitu menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan, ya. Prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes. Jadi saya ingatkan lagi Bapak Ibu, dalam tes PPG itu, tes UP harus dibaca ulang-ulang ya soalnya. Kita harus paham betul apa yang diinginkan soal sehingga kita tidak salah kaprah dalam menjawab, ya. Ya, kalau bisa tangkap hanya dengan sekali soalnya, bisa paham apa yang diinginkan soal hanya dengan sekali, itu lebih bagus, itu lebih menghemat waktu, ya. Oke, next. Dari pernyataan di bawah ini yang menunjukkan kelebihan pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran dilihat dari peran guru adalah A. Pak Eko harus memberikan ceramah di depan kelas sepanjang proses pembelajaran. B. Bu Julaifah hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dapat memperoleh data melalui internet. C. Bu Yuli mentransferkan pengetahuan yang telah dimiliki kepada siswa. D. Pada saat mengajar, Pak La Abu harus menjelaskan materi secara terus-menerus. E. Bu Ardianti menganggap bahwa kemampuan siswanya adalah sama. Ya, baik. Jadi untuk nomor 9, jawabannya ada di option B. Yaitu Bu Julaifa hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dapat memperoleh data melalui internet. Ya. Konstruktivisme itu adalah teori belajar membangun, ya. Bagaimana seorang guru membangun siswa. Jadi dia tidak menyuapi siswa, tapi membantu siswa berkreasi atau mengembangkan kreativitasnya. Nah, ini yang paling masuk akal, ya. Next, nomor terakhir dari video ini, insyaallah kita akan lanjut soal berikutnya di video berikutnya, ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Tujuan pembelajaran tersebut berdasarkan teori A. Teori kognitif, B. Teori sibernetik, C. Teori behavioristik, D. Teori konstruktivisme, E. Teori humanistik. Jadi untuk nomor 10 ini jawabannya ada di option C, ya, yaitu teori behavioristik. Oke. Oke. Itu saja dulu yang sempat kita share pada malam hari ini atau pada kesempatan kali ini. Jadi jika ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan isi di kolom komentar atau jawaban saya ada yang keliru, ya, biar kita dan teman-teman yang lain bisa belajar di situ. Kemudian jangan lupa subscribe dan like-nya Bapak Ibu, ya. Jangan pelit-pelit lah dalam menekan tombol subscribe dan like-nya. Tidak ada ruginya sama sekali Bapak Ibu, karena jika Bapak Ibu membantu saya membangun channel ini, berarti pahalanya juga ada pada Bapak Ibu guru sekalian, ya. Insyaallah, amin. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.